Masuk lagi duit jajan dari aplikasi pinjol ilegal. Pokoknya kalian pepet terus saja duitnya ini karena di aplikasi ini masih ilegal dan belum terdaftar di OJK. Mumpung aplikasinya lagi ramai pencairan, bisa kalian gaskan untuk pengajuannya. Dan tentunya perbanyak pengajuan kalian, gak usah pakai data pribadi. Untuk lebih lengkapnya, simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Wir Official. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu, tetap kuat, tetap semangat, dan juga selalu bahagia. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Semoga kalian sudah pada di ACC tanpa melalui proses digantung, tanpa melalui proses autol, dan lain-lain ya. Dan gimana nih kabar dompet kalian? Apakah udah penuh atau masih tetap sama seperti biasanya? Ataukah udah jebol akibat pencairan yang dilakukan oleh banyaknya aplikasi peminjaman online untuk saat ini? Entah itu yang legal ataupun yang ilegal. Nah, seperti biasa, kalau kalian beraktivitas di luar rumah, jangan lupa gunakan 3M ya, tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan juga selalu mencuci tangan. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa untuk pandemi ini belum berakhir cuy. Jadi kalian harus tetap ikuti protokol kesehatan dan jangan lupa berolahraga secukupnya dan juga konsumsi makanan yang bergizi ya. Apalagi pada saat ini untuk jumlah penderita pandemi itu lagi meningkat ya. Dan malahan ada lagi tuh varian baru ya teman-teman. Nah, makanya tetap jaga kesehatan selalu ya. Nah, oke, sesuai dengan di video awal saya kali ini gua akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online ilegal yang dimana di aplikasi ini tentunya kalian bisa pepet terus duitnya ya. Jadi sesuai dengan nama aplikasinya memang cocok ya karena pencairannya banyak, nama aplikasinya juga banyak duit ya. Dan untuk di aplikasi ini kalian nggak perlu menggunakan data pribadi cuy, karena beresiko banget kalau kalian menggunakan data pribadi jikalau kalian misalkan nanti galbay. Karena di aplikasi ini untuk penagihannya dia nggak mempunyai DC lapangan ya. Kalau untuk aplikasi pinjol yang ilegal dia itu DC-nya melalui online ya. Dan biasanya pasti kalau udah 3 hari sebelum jatuh tempo udah ditelepon-telepon tuh ya, padahal belum jatuh tempo nih. Dan untuk di aplikasi ini limitnya lumayan tinggi ya. Untuk beli jajan, beli gorengan bisa lah ya untuk sebulan. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kalian simak terus saja videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini saya telah dicairkan dengan limit peminjaman 600.000 ya, dan kalian bisa lihat di sini untuk tanggal jatuh temponya itu pada tanggal 20 bulan 6 2021 ya. Nah, jadi untuk aplikasinya sudah jatuh tempo selama beberapa harian ya. Dan di sini untuk nominal yang masuk ke rekening saya kurang lebih 400-an ribu. Nah, mungkin kalian pada tanya nih bang, waktu galbay itu apakah ada DC lapangan atau enggak? Itu enggak ada DC lapangan yang datang ke rumah kita ya. Hanya saja dia ini sebar data, jadi paling ngoceh-ngoceh doang selama 3 harian. Setelah itu ya biarin aja, cuek aja, udah kelar tuh, hilang ya. Dan untuk di aplikasi ini tentunya cocok banget ya, namanya banyak duit, duitnya juga banyak untuk pencairan. Nah, dan di aplikasi ini sebenarnya bebas sih, kalau kalian pengen rawat ya silakan, kalau enggak juga silakan. Itu tergantung dari kalian sendiri. Karena untuk di aplikasi ini belum banyak info terkait perawatan. Namun sebenarnya ada juga yang berhasil merawat ya. Akan tetapi kalau gua pribadi belum saatnya untuk merawat di aplikasi ini, nanti kalau udah ada pengajuan lagi ya. Nah, oke, langsung saja ya kita ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Banyak Duit. Dan untuk aplikasi Banyak Duit ini dia gua kira pertama itu adalah saudara dari IIT Code atau IIT Code. Namun ternyata setelah gua install untuk kode OTP-nya yaitu Klik Kami ya. Jadi dia ini saudara sama aplikasi Panda Pinjaman juga ya, yang ini ya, yang sudah pernah saya bahas sebelumnya. Dan juga saudara dari aplikasi bunga ya, entah itu bunga lotus, bunga matahari, bunga kelapa, ataupun apa saja ya. Pokoknya yang Klik Kami itu dia berarti saudara dan juga satu server ya. Jadi kalau kalian misalkan sudah pernah cair di saudara lainnya terus pengen ngajuin di aplikasi Banyak Duit ya bisa, ataupun sebaliknya dari Banyak Duit ke aplikasi saudaranya lain juga bisa. Tentunya kalau seperti itu bisa kalian gunakan KTP galbay yang sebelumnya
mengajukan di saudaranya ataupun KTP rawatan ataupun akun rawatan yang sudah pernah kalian ngajuin di sebelumnya ya, ataupun di saudaranya. Nah oke, sebelum kita lanjut ke dalam aplikasinya, kita ke detail info dari aplikasinya terlebih dahulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Banyak Duit, dan untuk aplikasi ini dideveloperi oleh Banyak Duit juga. Dan untuk kalian yang pengen download aplikasi ini, kalian bisa dapatkan melalui Google Play Store saja tanpa harus melalui link, S-File, Google, ataupun website dan lain-lain ya. Soalnya kalau melalui aplikasi pihak ketiga, kadang ada beberapa handphone yang nggak support ya. Jadi ketika kita install itu nggak mau. Dan ya kalau melalui Play Store tentunya gampang banget ya, pastinya kalian mempunyai Google Play Store semuanya ya, dan nggak perlu repot-repot mencari lagi, tinggal kalian ketikkan kemudian download dan langsung ajukan. Nah jadi untuk di aplikasi ini sekali lagi gua katakan, gua nggak paksain ya. Kalau kalian pengen download ya, kalau kalian pengen download silakan, kalau enggak ya nggak masalah. Kalau kalian pengen ngajuin silakan, kalau enggak juga nggak masalah. Soalnya di aplikasi ini gue hanya sekedar membahas kepada kalian terkait aplikasi yang lagi ramai pencairan ya. Jadi itu terserah dari kalian lagi cuy. Dan untuk kalian yang bermain di pinjol itu nggak ada jaminan apapun 100% bisa di ACC. Entah itu aplikasinya sebagus apapun, seramai apapun, entah kalian memakai joki ataupun mengajukan sendiri, nggak ada jaminan itu bisa di ACC 100%. Namanya pinjol itu lebih ke hoki kita. Untuk amunisinya itu dari kita, namun untuk hasilnya itu dari aplikasinya sendiri. Ada yang 1 kali pengajuan langsung di ACC, ada yang 10 kali pengajuan belum di ACC, ada yang 20 kali pengajuan hanya di ACC 1 ya. Nah jadi itu tergantung ke hoki kita masing-masing. Dan untuk di aplikasi ini logonya seperti ini ya. Sebelumnya juga aplikasi ini pada akhir tahun 2020 lagi laris manisnya, namun dia hilang pada awal tahun 2021 dan di pertengahan ini kembali lagi ya cuy. Nah untuk di aplikasi ini dia mencapai 100.000 download dengan rating 4,8, lumayan tinggi sih ini, hampir mirip dengan rating aplikasi pinjol yang legal. Ulasannya masih sedikit banget, 922 ulasan. Dan kalau kalian lihat dari brosur aplikasinya sih sebenarnya lumayan menarik juga. Di sini dia mengatakan pinjamannya hingga 4 juta rupiah. Setelah itu durasi tenor dia katakan 90 hari, namun untuk peminjam baru itu biasanya hanya mendapatkan 7 hari saja cuy. Dan di sini pinjamannya cepat dan juga praktis. Setelah itu dikatakan pelunasan mudah tanpa jaminan. Nah di aplikasi ini memang nggak pakai jaminan ya. Jadi dia nggak mempunyai jaminan, misalkan minta BPKB, STNK ataupun dokumen lainnya. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah minjam sebelumnya ya. Nah, ini kalian bisa lihat tentunya, bandingkan saja kalau kalian punya aplikasi pinjol lainnya. Setelah itu di sini kalau untuk brosurnya ya yang dia tawarkan mulai dari 600.000 hingga dengan 8 juta rupiah. Namun ya gua nggak yakin sih bisa sampai dengan 8 juta rupiah, apalagi aplikasi ini masih ilegal, belum terdaftar di OJK ya. Untuk jangka waktu peminjamannya mulai dari 91 hari hingga dengan 180 hari. Untuk suku bunganya 0,077% per hari. Untuk suku bunga tahunannya dia katakan 28% per tahun, dan di sini ada biaya layanan 8.000. Kemudian di sini ada contoh simulasi yang bisa kalian hitung sendiri, namun ini bukan nilai fix ya. Nanti nilai fixnya setelah kalian mengisikan formulir pengajuan. Untuk tahap-tahap pengajuannya sama aja sih ya, seperti aplikasi pinjol pada umumnya. Dan di sini syarat penggunaan aplikasinya, kalian harus warga negara Indonesia, berusia 20 hingga dengan 55 tahun, dan juga mempunyai rekening bank, memiliki pekerjaan jangka panjang dan pendapatan yang stabil. Nah sayangnya di aplikasi ini dia menetapkan batas usia 20 hingga dengan 55 tahun ya. Nah jadi kalian ya tentunya harus umur minimal 20 hingga dengan 55 tahun. Jadi kalau lewat dari 55 tahun nggak bisa, di bawah 20 tahun juga nggak bisa ya. Jadi nggak sama seperti aplikasi pinjol lainnya. Dan untuk di aplikasi ini metode pembayarannya dia katakan bisa dilakukan di mana saja, namun dari segi detail ini masih sangat dikit banget ya. Dan nggak ada yang spesial sih sebenarnya. Kemudian untuk di aplikasi ini dia dirilis sejak 29 Desember 2020. Nah, jadi di aplikasi ini lumayan banyak juga. Nah, jadi di aplikasi ini kalau kalian yang sudah pernah meminjam pada akhir tahun 2020 itu tentunya udah pada tahu dengan aplikasi ini.
Nah oke, langsung saja kita masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia tampilan halaman awal dari aplikasi Banyak Duit. Nah untuk pinjaman tertingginya 4 juta rupiah dengan pilihan tenor mulai dari 75 hari, ada yang 90 hari juga ya. Selanjutnya di sini sebelum kalian meminjam, baca dulu perjanjian otorisasi di sini ya. Nah ini ada banget lengkap ya. Nah seperti biasa kalian harus ketahui juga kenapa aplikasi itu dia bisa mengakses handphone kita ya, apalagi pinjol ilegal, karena kalian yang memberikan izin aplikasinya pada saat kalian download itu atau pada saat kalian ingin meminjam. Mereka meminta nih seperti kamera, handphone, storage, network, location, kontak, dan juga lain-lain. Makanya untuk aplikasi pinjol ilegal itu sebar data cuy ya, jadi karena dia bisa mengakses data-data di handphone kita ya. Nah selanjutnya kalian baca dulu, langsung saja kita pergi ke peminjaman ya. Nah ini dia ya, mereka mengakses kontak di sini. Kalau kalian izinkan itu dia langsung bisa mengakses kontak kita. Makanya biasanya kalau kalian masukkan Kondar terus Galbay, nah mereka langsung menelpon tuh ke kontak-kontak kalian. Coba di sini kita izinkan saja semuanya dan langsung kalian tekan setuju. Nah selanjutnya di sini tampilannya untuk pengisian informasi pribadinya sama seperti tampilan Panda Pinjaman, kemudian aplikasi Klik Kami, Bunga Lotus, Bunga Matahari, Bunga Kelapa, dan lain-lain ya. Nah ini yang pertama harus kalian masukkan, ada informasi pribadi, informasi tambahan, sertifikasi foto, dan informasi bank. Nah ini ada contoh ya, namun ini bukan yang benar ya, ini hanya sebagai contoh saja. Gua cobain kemarin ini apakah bisa digonik atau enggak ya. Nah jadi seperti ini. Dan untuk di sini kalau kalian ingin memasukkan foto KTP, lebih baik jangan dipegang seperti ini. Kalian letakkan di lantai saja dengan warna dasar itu putih ataupun yang kontras dengan KTP kalian, dan harus jelas banget ya. Nanti ada kok untuk tata cara dari aplikasinya. Kemudian untuk di aplikasi ini tentunya ya hati-hati kalau menggunakan data pribadi, karena pastinya akan sebar data cuy. Apalagi kalau data-data di handphone kalian itu semuanya kontak-kontak kalian itu kontak-kontak teman kalian ataupun keluarga kalian. Nantinya kalau misalkan kalian Galbay itu pasti disebar ya cuy ke situ. Biasanya dibuatin grup. Terus cara untuk penagihannya itu nggak mengenakan banget dan menyusahkan ya. Nah di sini kalian isikan semuanya, nama lengkap. Dan untuk kalau kalian ingin membuat amunisi, kalian bisa masuk di grup-grup pinjol Facebook. Biasanya di situ banyak orang yang menawarkan jasa pembuatan amunisi pinjol. Namun sebagai syarat kalian harus pilih jasa pembuatan amunisi itu. Yang pertama kalian harus pilih yang sesuai dengan budget kalian. Setelah itu kalian harus pilih juga yang tanpa pembayaran di awal. Kemudian kalian juga harus memilih jasa pembuatan amunisi yang berada di lokasi kalian. Entah itu bisa COD atau bisa ketemu langsung, lebih bagus. Jangan ambil jasa pembuatan amunisi yang menginginkan ataupun menyuruh kalian untuk membayar di awal. Kalau bisa sih lebih bagus COD ataupun gunakan Rekber ya. Setelah itu nanti kalian langsung di sini tekan langkah berikutnya dan kalian akan diarahkan untuk informasi tambahan. Di sini ada nama perusahaannya, kalian masukkan nomor telepon, dan di sini ada alamat perusahaannya juga ya. Nah ini misalkan nama perusahaannya Warkop aja ya teman-teman, Warkop Seng. Setelah itu nomor telepon perusahaan di sini misalkan 08 bla bla bla. Alamat perusahaannya kalian masukkan misalkan Jalan Monginsidi. Kemudian penghasilan per bulannya itu berapa, tinggikan saja kalau kalian nggak memasukkan slip gaji. Tanggal gajiannya itu pada tanggal berapa, misalkan pada tanggal 28 deh. Hubungannya itu apa ya, di sini misalkan kondarnya orang tua dulu. Kemudian di sini nama kontak daruratnya kalian masukkan misalkan Sinta. Nah setelah itu di sini kondar yang kedua lagi kalian masukkan. Di sini kalian bisa pilih teman ataupun suami dan istri, ataupun nomor kondarnya juga kalian masukkan ya. Nah setelah itu kalian tekan berikutnya, nanti kalian akan diarahkan untuk proses sertifikasi foto terlebih dahulu. Nah untuk sertifikasi foto itu bebas kalian masukkan foto-foto amunisi kalian. Kalau saya sih hanya memasukkan foto tempat bekerja saja ataupun foto sambil bekerja, daripada repot ngajuin menggunakan amunisi lagi karena amunisi lagi berkurang nih.
Jadi cukup itu saja ya. Dan setelah itu untuk pemasukan NPWP, slip gaji dan lain-lain itu sifatnya opsional. Jadi bisa dimasukkan juga bisa enggak ya. Dan di sini selanjutnya kalian masuk ke informasi bank. Untuk informasi banknya, bank yang paling banyak dicairkan yaitu Bank BNI dan juga Bank BRI. Untuk penggunaan bank lain juga bisa, namun untuk perbedaan waktunya agak sedikit berbeda ketimbang Bank BNI dan juga Bank BRI. Nah, jadi di aplikasi ini kalian bebas ngajuin sebenarnya di jam berapapun karena limitnya banyak. Akan tetapi karena aplikasi ini lagi ramai diborong orang, jadi gua rekomendasiin kalian ngajuin di subuh hari. Takutnya nanti kalau mengajukan di jam 10 pagi ke atas itu limitnya udah habis, apalagi kalau pengajuan menumpuk ya. Itu pasti lama banget ditinjaunya, kadang sampai 1 hari, 2 hari ya. Nah, jadi untuk menghindari hal-hal tersebut ya, kalian bisa ngajuin di subuh hari. Namun ini nggak ada jaminan ya bisa lolos ya, tergantung ke hoki kita ya. Jadi kalau main pinjol itu gitu cuy, antara di ACC sama di Autol, itu dua saja sih. Dan memang yang paling rentan di Autol itu kalau kita peminjam baru ataupun pemula dan baru pertama kali ngajuin ya. Nah, jadi gua saranin perbanyak pengajuan kalian, namun bukan di banyak aplikasi ya. Maksud gua nih, kalau kalian pengen ngajuin di banyak duit, itu perbanyak di aplikasi banyak duit saja dulu. Jangan perbanyak di beberapa aplikasi pinjol, sama saja ya. Karena kalau jasa joki itu biasanya mengajukan dalam satu aplikasi itu kadang 10, kadang 5, kadang 15. Dan itu biasanya nggak semuanya di ACC. Kadang hanya satu, kadang nggak ada sama sekali, nihil ya. Nah, jadi kalau untuk mengajukan di pinjol itu nggak serta-merta bisa langsung di ACC cuy. Nah, jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online banyak duit ini. Dan buat kalian yang pengen ngajuin ataupun masih bingung, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Kalau ada waktu saya akan balas satu persatu. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang!